Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shi Hao benar-benar bertindak seperti yang dia inginkan. Bahkan di depan makhluk dari Archaic Divine Mountains, dia masih sangat riang, membuat wajah anak-anak ini sangat jelek. Tentu saja, ada beberapa anak muda yang ekspresinya tetap netral dan acuh tak acuh. Penampilan luar biasa mereka tidak menunjukkan perubahan apapun. Orang-orang ini semua sangat kuat. Latar belakang keluarga mereka terkenal, dan garis keturunan mereka mulia. Selama tahun-tahun kuno, nenek moyang mereka dikenal sebagai dewa dan iblis yang berkeliaran dengan bebas di bumi dan 9 langit. Sementara itu, ras manusia relatif lebih lemah. Saat menghadapi makhluk dari pegunungan ilahi kuno, mereka akan menganggap mereka sama seperti dewa. Sejak zaman kuno hingga hari ini, setiap kali pemuda seperti ini berjalan-jalan, mereka semua akan dikelilingi oleh orang lain, disambut oleh manusia yang tak terhitung jumlahnya. Manusia semua akan merasa terintimidasi, dan sebagai hasilnya bertindak rendah hati dan hormat. Di mana mereka akan melihat seseorang yang menyebalkan seperti Shi Hao? Ada beberapa anak muda yang sangat tidak puas. Ekspresi mereka dingin dan tatapan mereka dingin. Salah satu dari mereka berkata, "Kami sedang berbicara dengan Anda, namun pikiran Anda tampaknya berkeliaran dan Anda tidak memperhatikan. Apa artinya ini?" Shi Hao meliriknya dan berkata, "Mengapa saya peduli siapa Anda? Anda bertindak tinggi dan perkasa segera setelah Anda muncul, dan hal pertama yang keluar dari mulut Anda terdengar seperti Anda mencoba untuk menceramahi seseorang, namun Anda masih ingin saya memperlakukan Anda dengan hormat? Dari sudut pandangku, sepertinya kamu ingin aku memakanmu." Kerumunan benar-benar terpana. Ini terlalu langsung. Apakah dia benar-benar mengungkapkan sifat biadabnya begitu dia berjalan? Meskipun mereka telah mendengar desas-desus sebelumnya, ini masih agak sulit bagi mereka untuk bertahan. "Anda? Kamu apa kamu? Pergi ke suatu tempat dan tenang. Jangan merusak pemandangan." Shi Hao menatap mereka dengan tatapan jijik. Kelompok murid dari pegunungan ilahi benar-benar terdiam. Sementara itu, anak-anak muda yang diteriaki itu langsung merasakan wajah mereka pucat pasi. Bukankah orang ini terlalu sombong? Biasanya, merekalah yang mencaci maki orang lain, namun hari ini justru sebaliknya. "Apakah Anda menantang martabat gunung ilahi saya?" Seorang anak muda bertanya dengan ekspresi mendung. "Apakah kamu menantang martabatku?" Shi Hao dengan dingin menjawab. Kata-kata mereka sangat mirip, tetapi artinya sangat berbeda. Salah satunya adalah gunung ilahi, dan yang lain adalah dirinya sendiri. Hal ini membuat ekspresi banyak orang berubah. Itu adalah kontras yang sangat besar, namun mereka saling menentang dengan kekerasan yang sama. "Kami telah mendengar bahwa Anda sombong sejak lama, tetapi saya tidak pernah berharap Anda menjadi lebih buruk dari apa yang dikatakan rumor. Jangan berpikir bahwa kamu benar-benar tak tertandingi di bawah langit." Seorang anak muda mengancam dengan suara dingin. "Apakah kamu menguji kesabaranku? Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri." Shi Hao sangat blak-blakan, tidak memberi mereka wajah apapun. Dengan kata-kata ini diucapkan, suasana segera menjadi dingin dan orang-orang itu tidak bisa lagi pergi. Niat membunuh merembes keluar, dan mereka siap untuk bertempur. Mereka tidak bisa menahan serangan ini. "Apakah kalian semua datang ke sini untuk berurusan denganku?" Shi Hao bertanya. "Kakak salah paham, kami datang hanya untuk berkenalan denganmu. Kami sudah lama menantikan untuk bertemu dengan Anda tetapi tidak pernah memiliki kesempatan. Hari ini, akhirnya ada kesempatan untuk melakukannya." Seorang anak muda tersenyum dan berbicara. Segera,
kelompok itu berpisah. 8 atau 9 berdiri di samping dan tidak bergabung dengan yang lain. Mereka adalah orang-orang yang relatif lembut dan tidak memiliki sikap sombong. Wajah orang lain sedingin es, dan ekspresi mereka bahkan lebih buruk. Selama beberapa tahun terakhir ini, berita tentang anak buas dari alam dewa kekosongan telah menyebar jauh dan luas. Bahkan mereka yang berasal dari Archaic Divine Mountains menarik kembali kesombongan dan arogansi mereka ketika menghadapi manusia yang membuka 10 lorong surgawi. Akibatnya, ada beberapa di dalam pemuda ini yang menunjukkan pengekangan. Mereka tidak menunjukkan kesombongan dan menonton dengan tenang dari samping. Itu karena mereka telah mendengar terlalu banyak hal tentang anak buas ini dan tidak mau memprovokasi dia. Hanya orang-orang yang bangga dengan Archaic Divine Mountains mereka yang tidak puas sejak awal. Mereka memiliki rasa superioritas alami, namun pihak lain tampaknya tidak memperhatikan mereka, jadi mereka menjadi sangat marah. Yun 11, terakhir kali, kamu membodohiku dengan pergi ke Laut Utara dengan hanya makan ikan asin selama 2 tahun. Pada akhirnya, saya tidak mendapatkan apa-apa dan hampir kehilangan nyawa saya. Apakah Anda membawa orang-orang ini ke sini untuk menyingkirkan saya? Shi Hao bertanya. Yun 11 berpakaian ungu yang selalu di belakang mengerutkan kening dan berkata, tidak ada hubungannya denganku. Bagi Shi Hao, perasaan seperti apa yang dibawa oleh kata-katanya? Di dalam 100 Shattered Mountains, keduanya seperti api dan air. Dia merasa bahwa bocah ini terlalu penuh kebencian, bahkan berani menggigit telinganya. Anda harus tahu bahwa di dalam Archaic Divine Mountains yang agung, dia sangat luar biasa dan dianggap sebagai seorang dewi. Kemudian, setelah mengalami serangkaian peristiwa, dia menemukan bahwa bocah iblis ini sangat menakutkan. Bakat alaminya terlalu besar, dan jika dia dibiarkan tumbuh, bahkan gunung surgawi pun tidak akan mampu menghadapinya. Kamu memakan salah satu teman kami di Laut Utara, jadi mengapa kamu masih memperlakukan kami dengan permusuhan seperti itu? Di sebelahnya, seorang gadis berambut perak bergumam. Ini tepatnya Yin Sui. Aku hanya tahu bahwa aku ditipu oleh kalian. Ada seseorang di antara kalian yang ingin menyingkirkanku. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita, teriak Yin Sui. Kaulah yang mengundangku ke laut, tetapi pada akhirnya, salah satu dari kalian ingin membunuhku. Ini benar-benar mengecewakan. Shi Hao menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Halo? Anda sudah makan King Yun yang ingin membunuh Anda. Mungkinkah Anda ingin kami meminta maaf atau bahkan memakan kami? Yin Sui agak kesal. Yun 11 yang berpakaian ungu berdiri diam di samping seperti karya seni cantik yang diukir dari gading. Kecantikannya tidak memiliki kekurangan. Tentu saja. Kalian perlu meminta maaf dan memberi saya kompensasi atas kerugian saya. Kulit Shi Hao sangat tebal saat dia berbicara. Apa yang kamu inginkan? Yin Sui secara alami tidak akan memberikan apapun, tetapi dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalian berdua harus menjaga desaku di tempatku. Shi Hao berbicara dengan nada bisnis. Kamu seharusnya mati saja. Yun 11 berpakaian ungu yang belum membuka mulutnya akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Itu karena sejak dia bertemu dengan bocah iblis di 100 Shattered Mountains, dia akan selalu berteriak dengan berisik tentang menangkapnya seperti binatang buas kuno untuk menjaga desa bodoh untuknya. Setiap kali dia memikirkan pengalaman itu, dia akan selalu merasa seperti menjadi gila. Hei, kalian semua yang tidak terlibat, apa yang kalian lakukan di sini? Berhentilah mengaduk-aduk dan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Shi Hao berbicara ke arah individu dengan ekspresi suram. Konfrontasi dan pertukaran kata-kata telah lama menarik perhatian para tamu di dekatnya. Banyak orang memperhatikan dengan seksama, dan mereka semua merasakan ketakutan yang mengkhawatirkan.
Semua orang tahu tentang kebiadaban anak iblis itu sejak lama, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan mencapai level seperti itu. Saat menghadapi sekelompok makhluk berdarah murni, atau individu paling kuat di masa depan di gurun, dia tampaknya tidak peduli sedikit pun. Sebaliknya, dia menyuruh mereka pergi ketika diberi kesempatan paling awal. Secara khusus, setelah melihat pemandangan ini, banyak pemuda manusia merasakan kekaguman yang luar biasa. Mereka merasa seolah-olah emosi mereka sedang dihantam oleh hujan deras. Ini terlalu mengejutkan. Sementara itu, ada beberapa wanita muda aristokrat yang matanya berkedip-kedip dengan cahaya. Ini adalah anak muda yang berani menguliahi makhluk dari pegunungan ilahi kuno. Sikap seperti ini memberi mereka sedikit kebaruan dan kegembiraan. Pada saat ini, banyak anak muda merasakan kegembiraan. Biasanya, setiap kali makhluk berdarah murni muncul, mereka semua akan merasa sangat tertekan dan gugup. Sekelompok dari mereka muncul kali ini, namun seorang anak muda langsung menunjuk dan mengancam mereka. Ini membuat mereka benar-benar terdiam. Pada saat yang sama, mereka diaduk. Ada beberapa yang berteriak sedih ketika mereka membandingkan diri mereka dengan Shi Hao. Usia mereka serupa, tetapi mengapa ada perbedaan besar di antara mereka? Dari kelompok anak-anak Archaik Divine Mountain yang memiliki ekspresi suram, seseorang berjalan dan berkata, King Yun adalah teman kami, namun kamu membunuh dan bahkan memakannya. Bagaimana Anda ingin membayar kembali hutang ini? Ekspresi Shi Hao tidak terganggu saat dia berkata, bukankah aku sudah mengatakan bahwa itu untuk membalas dendam pada Luan Hijau itu? Tidak perlu untuk menjadi begitu rumit. Hanya melangkah dan saya akan memberi Anda penjelasan. Ada 8 atau 9 anak muda di samping termasuk Yun 11 dan Yin Sui. Mereka tidak berpartisipasi dan menyatakan tidak terlibat dalam hal ini. Orang-orang ini agak tenang sejak mereka tiba. Hanya ada 4 individu yang tersisa, dan usia mereka berkisar antara 14 hingga 18 tahun. Semua ekspresi mereka sangat dingin. Apa? Kalian yang ingin diberi pelajaran? Mereka kenapa kalian tidak datang bersama-sama saja? Shi Hao menatap mereka dengan pandangan menghina, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli. Di antara kerumunan di sekitarnya, semua anak manusia tampak seperti telah disuntik dengan darah ayam. Mereka mengepalkan tangan dan menahan napas setelah melihat anak buas berbicara dengan nada seperti itu. Kata-katanya bergema dengan mereka, membuat mereka sangat tersentuh. Dia tidak takut dengan pembalasan Archaik Divine Mountains. Seorang wanita muda bangsawan berbicara dengan suara lembut. Dia sangat gelisah, dan wajah kecilnya memerah. Apakah dia tidak melakukan cukup banyak hal konyol? Dia telah dikenal sebagai seseorang yang membuat marah para dewa dan manusia, namun dia masih melompat dan menggeledah. Orang itu pasti memiliki semacam dukungan. Wanita muda lain mengepalkan tinjunya dan berkata, orang-orang yang berasal dari Archaik Divine Mountains memiliki tatapan jahat di mata mereka. Mereka benar-benar sudah cukup hari ini. Setelah datang ke sini, mereka tidak dapat memamerkan otoritas mereka yang menakjubkan dan malah berulang kali diberitahu oleh seorang anak manusia. Itu benar-benar membuat mereka merasa seperti sedang dicekik. Aku akan melawanmu. Di antara mereka, seorang anak muda berkata dengan dingin. Tentu, tapi bukankah kita harus membuat semacam kesepakatan terlebih dahulu? Misalnya, jika saya tidak sengaja membunuh Anda, bisakah saya membawa tubuh Anda pergi dan memanggangnya? Ini tidak bisa ditoleransi. Kami akan bertarung di sana. Anak-anak muda itu tidak tahan lagi. Mulut orang ini terlalu tajam dan penuh kebencian. Shi Hao tercengang dan berkata, ini adalah hari ulang tahun Kaisar Manusia, namun ada tempat untuk bertarung. Ada pengaturan seperti itu yang dibuat. Mereka dilakukan untuk menghidupkan segalanya bagi Kaisar.
Salah satu orang di samping angkat bicara, dan itu adalah pengawal istana. Usianya cukup besar dan tampak sangat tua. Dia sudah lama memperhatikan situasi di sini. Tepat di sebelah istana surga, ada arena untuk berlatih seni bela diri yang dibangun untuk keluarga kekaisaran. Namun, ketika mereka tiba, dia menemukan bahwa sudah ada orang yang berkelahi di sini. Staf istana kekaisaran sudah membuat persiapan. Mereka meramalkan bahwa akan ada orang-orang yang ingin bertarung, jadi mereka mengizinkan konfrontasi semacam itu di sini. Dapat dikatakan bahwa ini agak tidak biasa. Ini adalah istana kaisar yang dibatasi, namun hal seperti itu benar-benar terjadi. Sebagai negara yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip bela diri, kebiasaan negara batu selalu condong ke arah yang gagah berani. Bahkan keluarga kekaisaran pun seperti ini. Beberapa anak muda berdiskusi di antara mereka sendiri sebentar, dan segera setelah itu, salah satu dari mereka keluar. Dia memiliki rambut abu-abu, dan bahkan matanya berwarna abu-abu. Dia memiliki aura dingin dan akan melawan Shi Hao. Di kejauhan, ada beberapa raja bangsawan yang bertarung dengan intens, tetapi itu tidak menarik perhatian sebanyak pertarungan yang akan terjadi di sini. Bakat muda yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas, dan mata mereka semua berkedip untuk mengantisipasi pertempuran ini. Arena bela diri sangat besar, dan secara bersamaan bisa menjadi tuan rumah banyak pertempuran. Sepertinya itu disiapkan untuk individu yang sangat kuat, dan pola formasi besar telah ditata karena takut tempat ini dihancurkan. Sudah dikatakan berulang kali betapa tangguhnya kamu, tapi aku hanya akan percaya hasilnya. Jika Anda terbunuh, maka semua rumor itu akan menyebar ke udara tipis. Kata anak muda berambut abu-abu dengan suara dingin. Sebuah bola cahaya gemerlap mekar dengan suara wu. Itu langsung terbang menuju Shi Hao dengan kekuatan luar biasa. Fluktuasi yang mengerikan bahkan membuat pola formasi di bawah martial arena bergetar dengan lembut. Banyak orang menjadi takut, dan perasaan tidak menyenangkan merayap di dalam diri mereka. Seluruh tubuh mereka gemetar, seolah-olah mereka akan pingsan di tempat. Senjata suci kuno. Shi Hao tercengang. Ini adalah senjata suci, apalagi yang lengkap. Tidak ada kerusakan sama sekali, dan sekali diaktifkan, kekuatannya akan berkuasa. Fluktuasi ditekan ke bawah seperti gelombang besar. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, maka Shi Hao akan langsung ditekan dan diledakkan menjadi abu. Tidak akan ada ketegangan, karena senjata yang tidak rusak seperti ini sangat langka. Terlalu mudah untuk mengalahkan seseorang di tingkat transformasi roh. Shi Hao memikirkan pedang yang patah, tetapi pada akhirnya, dia tidak bergerak. Itu adalah artefak yang rusak, jadi dia tidak tahu apakah itu bisa menahan serangan ini. Pikiran untuk menggunakan pagoda kecil datang kepadanya, tetapi dia merasa itu tidak sepadan. Pada akhirnya, dia mengingat objek lain dan mengangkat tangan kirinya. Angin kencang melonjak kencang, dan fluktuasi intens dilepaskan. Semua orang mengalihkan pandangan mereka dan mereka sangat terguncang oleh apa yang mereka lihat. Artefak suci kuno sebenarnya terungkap dalam konfrontasi ini. Ini agak tak terbayangkan. Shi Hao merasa kedinginan. Ini pasti sesuatu yang dianugerahkan oleh seorang ahli tertinggi dari Archaic Divine Mountains. Itu adalah harta karun tertinggi, dan sesuatu yang bahkan tidak bisa dibuat oleh ahli tertinggi. Itu harus menjadi sesuatu yang diturunkan. Ini adalah pembantaian yang direncanakan. Pihak lain pasti menerima persetujuan dari seniornya untuk membunuhnya di sini. Itu seharusnya menjadi serangan cepat dan menentukan yang tidak akan meninggalkan peluang terbuka. Dia menghadapi bola cahaya yang masuk. Pada saat yang sama, sebuah pikiran muncul di benaknya. Selain laba-laba besar itu, sekarang ada ahli tertinggi lain yang ingin dia singkirkan dari pegunungan ilahi.
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.